Saya tuh kagum sama guru saya, Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Malik. Kalau mau makan itu rapi orangnya. Dia seorang waliullah luar biasa. Kalau makan dahar paling tidak pakai kuku, kalau enggak pakai kaos yang ada lengannya, rapi kopiahnya, sarungnya, padahal mau makan. Lama-lama saya terpancing juga, namanya santri. Jadi saya tanya, Yun sewu yai, kula nyuwun dipun ulang tata caranipun mam. Yai maaf, saya minta diajarin bagaimana caranya, adabnya kita makan. Jawab guru saya, Ayi atau Habib, saya makan itu bukan kita menghormati atau mengkultuskan nasi atau minuman. Air ini makhluk, nasi pun makhluk. Jadi kalau mau mencari kesyirikan, tidak usah jauh-jauh. Kalau kita mempunyai iktikad orang tidak makan mati, itu termasuk syirik. Kalau kuburan terlalu jauh, kok kuburan jadi sasaran terus. Itu satu contoh. Saya nasi ataupun air minum ini, saya menghargai pakai pakaian yang demikian, menghargai si pemberi rezeki. Adab mau makan saja sudah sejauh itu. Dan kalau satu butir nasi ini jatuh, selagi tidak madorot, diambil. Kata guru saya, sebutir saja, jangankan lagi sebutir, seper dari satu butir nasi, kami tidak mampu membuatnya. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hormatilah yang menciptakan. Ya pantas makannya manfaat, ditaruhkan nih. Yang sekiranya madorot nanti dipisahkan, dikumpulkan oleh beliau. Yang kedua, Habib, satu butir nasi ini yang andil tangannya banyak. Dari mulai mencangkul, membajak sampai jadi nasi, banyak sekali yang ikut andil. Makanya doanya pantas kalau lafalnya jamak, Allahumma barik lana, bukan Allahumma barik li. Allahumma barik lana, ya Allah, semoga engkau memberkahi kami semuanya. Yang mencangkul dapat, yang membaca dapat, yang mentabur tebar dapat, sampai jadi nasi pun yang menanak nasi masuk di dalam Allahumma barik lan. Berarti kita sudah dididik kepedulian sejauh mana antar kita, khususnya al mu'min akhul mu'min, al muslim akhul muslim. Kalau kita sadar, ya Allah ya Rabb, jauh dari segala perpecahan kok. Sebab kita doakan terus dengan Allahumma barik lana, itu menghilangkan kotoran-kotoran hati suudon kita kepada sesama kita. Kalau orang mau mendoakan sudah ke teman kita sendiri, walaupun kayak apa, itu menandakan hatinya bersih. Itu hebatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak cukup dari itu, diteruskan doanya, minta diselamatkan daripada api neraka. Bima razaqtana wa qina adzabannar. Sinambung. Lalu guru saya meneruskan, Habib, gimana agama ini masuk ke Indonesia? Al-Islam khususnya bukan oleh tangan satu orang kiai pewaris Nabi, bukan satu wali, ratusan para aulia di Indonesia. Dari mulai Jamaluddin Hussein yang ikut andil besar para aulia bagaimana menghadapi Portugis pada waktu itu, sampai jatuhnya Malaka. Mengapa Malaka jatuh? Padahal luar biasa, 1511 Masehi, digembosi dari dalam.
supaya tidak percaya dengan ulamanya, tidak percaya dengan aparatur negaranya, terus dihembuskan. Itu sebab musababnya. Sultan Mahmud kalau tidak salah zaman itu sudah kurang mendapatkan kepercayaan. Itu sengaja. Dari situlah jatuhnya Malaka 1511. Sejarah itu penting. Itu bagian meringatkan kita. Demak diantaranya. Setelah Kanjeng Sultan Trenggono selesai. Karena apa? Perang saudara. Kakak adik satu kandung tidak akur. Antem-anteman sendiri. Akhirnya Demak pindah kemana? Ke Pajang. Ini tuladan contoh untuk kita supaya buka mata, pikiran jalan. Saya bertanya terkadang, Pak, nah, jawab yang tegas, mau enggak? Mau enggak? Rela atau tidak kalau Indonesia ini pecah? Jawab yang keras. Setuju sekali. Gimana Pak Polres? Ya. Pak Dedin, Pak Ramil, sepakat kan? NKRI harga harus tanamkan ke anak-anak kita itu. Itulah. Ini satu contoh luar biasa yang dirintis oleh para beliau. Tidak lama Portugis, kejadian Demak selesai. Ulama kita tidak tinggal diam. Pejuang para tokoh kita tidak tinggal diam. Bagaimana cara membangkitkan, membangun, merasa mencintai kepada bangsa, mencintai kepada republik ini. Dulu masih belum ada republik. Bagaimana caranya? Bagaimana cara merintisnya? Entah di Jakarta masih ada atau tidak. Kalau di Jawa sebagian masih pakai. Di antaranya kalau bangun rumah, tengahnya itu pasti dilebet kasih merah putih. Sebagian masih ada, tidak ada. Ada ya. Kasih janur, tiwu atau tebu, pisang, kelapa, padi, dan lain sebagainya. Nanti ketika mengangkat merah putihnya mau dipasang, pakainya panggang ayam, baca doa. Itu casing, sebenarnya penutup. Sebab kalau langsung instansi pemerintahan Hindia Belanda pada waktu itu jelas benderanya mereka. Lalu mendadak kita pasang merah putih, walaupun dibungkus, gubetkan di situ, pasti kena dampaknya. Sesepuh-sesepuh kita tidak kalah akal. Kasih janur, filosofinya, kasih tebu, dan lain-lain sampai sampai pada ritualnya kasih doa. Belanda mau menangkap, tidak bisa, karena dianggap apa? Culture. Itu hebatnya. Filosofinya di mana? Dan itu nanti dipasang, reng ataupun usuknya nanti ada yang 1 minggu baru dipasang, 10 hari bisa dipasang. Itu satu contoh. Subhanallah. Ternyata mengandung apa? Kita suruh melihat. Kalau janur yang begitu cantiknya kena panas, kena kehujanan, lama-lama berubah. Panas jadi coklat. Kelapanya juga berubah. Padinya juga berubah. Pisangnya tambah matang dan lain sebagainya. Kira-kiranya merah putihnya berubah tidak? Itu Indonesia. Diangkat dari jauh oleh para ulama-ulama pendahulu, bagaimana menanamkan, merasa menghargai Handar Beni oleh tokoh-tokoh ulama-ulama kita para pendahulu. Itu hebatnya. Dan sampai sekarang budaya itu sebagian masih diperkuat supaya kita tidak melupakan sejarah.